Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulur bersama channel Kulit Bangunan Desa. Untuk kali ini lanjut lagi dulur untuk proses di rumah walet ya dulur. Alhamdulillah ya dulur, untuk hari ini cuaca tidak hujan ya dulur. Dicerah alhamdulillah. Seperti ini untuk dari atas ya dulur. Untuk update video yang kemarin di pemasangan sirip bagian atas ini ya dulur. Nah, seperti ini ya dulur untuk video yang kemarin. Kemudian ini menunggu untuk papan lantainya ya dulur. Jadi ini tadi kita pasang baru dapat separuh ya dulur. Masih di bagian sebelah ini belum ya dulur. Jadi oleh karena untuk papan ini kita masih menunggu, kita akan buat tebeng layar atau gunungan dulu ya dulur. Jadi sambil menunggu kita akan buat gunungan terlebih dahulu. Jadi di sini akan saya bagikan untuk dulur-dulur cara-cara yang mudah sebagai pemula ya dulur untuk membuat gunungan atau tebeng layar dulur. Jadi sebelum langsung menyimak di pokok pembahasan, untuk dulur-dulur yang baru mampir, baru bertemu di channel Kulit Bangunan Desa, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar channel ini lebih berkembang dan lebih semangat lagi dalam saya membagikan konten-konten seputar bangunan seperti itu dulur. Jadi untuk dulur-dulur yang sudah subscribe, sudah mensupport channel Kulit Bangunan Desa ini, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah ya dulur. Jadi ini ya dulur, langsung kita di pembahasan ya dulur. Jadi untuk rumah walet ini seperti yang sudah saya bilang di video-video sebelumnya, ini akan saya buat gunungan atau tebeng layar untuk di bagian 4 meter ya dulur. Ini ya dulur. Kemudian yang di arah barat dulur, sampai bingung kemarin saya bilang bagian timur dan selatan ya dulur. Jadi ini bagian timur dan barat yang dulur ya, untuk yang dibuat gunungan atau tebeng layar. Jadi untuk langkah awalnya ya dulur, untuk langkah awal membuat gunungan itu biasanya akan kita tentukan dulu untuk ketinggian under ya dulur, atau di bagian tengah ini ya dulur. Biasa orang Jawa disebut under, seperti itu ya dulur. Untuk bahasanya campur-campur tidak masalah, yang penting dulur-dulur ini lebih paham atau bisa memahami ya dulur. Jadi seperti ini dulur. Jadi ini yang akan saya buat ini untuk lebar 4 meter ya dulur. Lebih tepatnya 3,90 meter dulur. Jadi dari ujung ini ke ujung ini 3,90 meter ya dulur. Jadi yang pertama akan kita tentukan untuk ketinggian ya dulur. Nah, jadi biasanya banyak teman-teman ini yang mencari untuk ketinggian under ya dulur, under atau bisa disebut tulang bubungan atau penyangga bubungan. Nah ini ya dulur. Jadi ini versi Kulit Bangunan Desa bersama teman-teman ya dulur. Ini misalkan nanti dulur-dulur ini cocok memakai cara saya, monggo. Karena untuk ketinggian atau kemiringan ini biasanya bervariasi ataupun sesuai dengan selera dulur-dulur ya. Jadi kalau mungkin saya bilang ini sudah bagus, tapi untuk teman-teman ini mungkin kurang miring atau bagaimana, itu nanti bisa disesuaikan dengan selera seperti itu ya dulur. Jadi untuk yang saya buat ini ya dulur, untuk yang saya buat ini biasanya saya juga tidak begitu paham ya dulur untuk rumus-rumusnya. Jadi sebagai orang yang tidak tahu ataupun pemula ya dulur, jadi kita ambil kira-kira
pas dengan angan-angan kita seperti itu dulur. Jadi untuk biasanya itu di daerah saya ya dulur, khususnya yang saya share ini di daerah saya kemarin ada yang dari lebar bangunan tersebut ada yang dibagi 3 dulur. Misalkan 3 meter untuk under ini dibuat 1 meter seperti itu dulur. Kemudian ada juga yang memakai rumus per meter itu 30 cm ya dulur. Jadi tinggal kita kalikan saja, misalkan 3 meter berarti kita kalikan 3 berarti 90. Nah kan ini sudah selisih dulur, seperti itu. Jadi nanti kita pakai yang mana ya dulur, kita pakai yang mana, kemudian kita tarik dulu untuk kemiringannya menggunakan benang. Jadi kira-kira nanti sudah pas sesuai dengan selera kita, atau mungkin yang tuan rumah mungkin tahu di bangunan ya dulur, nanti bisa dikonfirmasikan atau berembuk ya dulur. Misalkan sudah cocok baru kita mulai seperti itu ya dulur. Jadi untuk yang saya kerjakan ini ya dulur, untuk yang saya kerjakan ini 3 meter 90 dulur untuk bagian pinggir ke pinggir dulur. Nah untuk langkah awal ya dulur, ini saya perkirakan akan saya buat 1 meter ya dulur, karena ini yang saya buat ini gedung walet ya dulur. Di lain lagi gedung walet ya dulur. Gedung walet itu tidak terlalu panjang untuk atap di bagian sisa pinggir ya dulur, karena nanti akan mengganggu untuk saat burung walet tersebut memutar ingin masuk di bagian LMB atau lewat masuk burung ya dulur. Jadi ini akan saya buat pendek ya dulur nanti, kemudian tidak terlalu miring dulur. Jadi di sini saya perkirakan akan saya buat 1 meter dulur, akan saya buat 1 meter, nanti akan kita pasangkan, kemudian kita tarik benang apakah sudah sesuai atau belum, nanti akan kita lihat ya dulur. Jadi untuk langkah awal ya dulur, untuk langkah awal, jadi untuk bagian pinggir, untuk nanti pemasangan bata ini kita pasang perpil atau mal pasangan bata ya dulur, sama saja. Jadi kita pasang untuk di bagian yang kiranya akan kita pasang bata ya dulur. Di ini ya dulur, agar dulur-dulur lebih paham, jangan di skip ya dulur. Di ini ya dulur sudah saya pasang papan perpil, kemudian kita lot ya dulur seperti biasa kita memasang bata. Ini lot juga masih terpasang di sini ya dulur. Kemudian di bagian sebelah ya dulur sama saja sudah kita lot. Kemudian yang akan kita buat kemiringan itu dari sini ya dulur. Di ini nampak di atas tiang ya dulur. Ini yang akan kita buat miring ke arah tengah sini dulur, ke under ya dulur. Nah setelah kita pasang ya dulur, setelah kita pasang untuk perpil bata ini ya dulur, untuk ketinggian ini sesuaikan ya dulur. Misalkan akan kita buat seberapa untuk tingginya, yang penting untuk pemasangan benang nanti masih bisa ya, seperti itu dulur. Kemudian untuk benang ini ya dulur, untuk benang ini ataupun untuk ketinggian ini harus kita selang dulur. Jadi ini harus kita selang. Jadi kita samakan antara satu dengan yang satunya. Kemudian kita tarik benang dulu dulur. Jadi untuk tengah nanti dulur. Nah, jadi versi Klip Bangunan Desa bersama teman-teman nanti dulur. Jadi ini akan saya pasang dulu ya dulur. Saya akan pasang benang dulu. Oke, jadi seperti ini ya dulur. Ini sudah saya pasang benang ya dulur. Jadi ini sudah saya pasang benang ya dulur. Sudah saya pasang benang. Kemudian untuk langkah selanjutnya ya dulur, kita pemasangan di bagian tengah ya dulur. Untuk kita tarik nanti untuk kemiringannya seperti apa. Jadi untuk yang di bagian tengah ini ya dulur, untuk kita memasangkan benang untuk kemiringannya ini saran saya ya dulur, saran saya, jadi gunakan
papan ya dulur. Gunakan papan. Ini dulur, sudah saya persiapkan juga untuk papannya. Jadi ini saya pakai papan 2 cm ya dulur, papan 2 cm dengan lebar sekitar 20 cm dulur, kurang lebih ya. Jadi usahakan untuk as tengah ya dulur, untuk as tengah di as papan ini ya dulur. As papan ini sudah saya beri tanda untuk bagian tengahnya ya dulur. Jadi kalau untuk di bagian samping ini lurus ya dulur, ini lebih enak sekali dulur untuk kita menarik di bagian tengah ya dulur. Kita bagian tengah kita beri tanda. Kemudian untuk di bagian bawah dulur, nah ini dulur, untuk di bagian bawah ini ya dulur, jadi ini nanti dibalok ya dulur. Kalau di posisi saya ini, jadi kalau untuk dulur-dulur sudah seperti benang yang paling bawah ya dulur, seperti benang yang paling bawah ini misalkan dulur-dulur sudah misalkan cor ataupun pasangan bata, kemudian kan langsung kita buat gunungan ya dulur untuk kemiringannya. Jadi ditarik misalkan seperti saya ini 1 meter ya dulur. Jadi dari atas tadi ya dulur, dari atas tadi itu di bagian paku itu ya dulur, di bagian paku itu saya tarik sampai ini ya dulur, sampai ini 1 meter dulur. Jadi akan kita buat 1 meter untuk kemiringannya. Jadi ini 1 meter. Kemudian oleh karena di yang akan saya pasang ini belum sampai di benang ini ya dulur, nah, maka sudah saya tarik dari benang ini ke balok ya dulur, di tengah-tengah besi itu. Jadi untuk asnya sudah kita beri tanda ya dulur, di 3,90 meter kita bagi 2. Jadi kita tentukan asnya, kita beri tanda itu tidak terlihatan ya dulur. Nah kemudian ini ya dulur, ini untuk bagian benang ya dulur, pres benang ya, semoga dulur-dulur paham. Kemudian sudah saya tarik ke bawah tadi 0,5 meter dulur. Jadi ini 0,5 meter, sama saja kita beri tanda di tengah. Kemudian ini sudah saya pasang paku dulur. Nah ini sudah saya pasang paku. Nah paku ini nanti akan nyangkut di balok ya dulur, balok yang bawah tadi. Kemudian kita paskan di tanda yang sudah dibagi tadi ya dulur. Sebentar akan saya pasangkan ya dulur. Diikuti terus pokoknya dulur agar lebih paham dulur. Agak panjang untuk durasi ini tidak masalah, agar lebih paham lagi. Oke, jadi ini ya dulur, kita pasangkan ya dulur seperti yang saya videokan tadi. Jadi untuk di bagian as itu ya dulur, paku tadi. Kemudian kenapa menggunakan papan seperti ini ya dulur. Nah ini jadi nanti setelah untuk pertama nanti kita untuk buat tarikan kemiringan ya dulur. Jadi ini kita lot ya dulur. Ini harus wajib kita lot. Nah seperti ini. Kemudian nanti fungsinya ini ya dulur, seperti yang sudah pasti dulur. Kalau model seperti ini nanti akan kita lakukan pengecoran untuk di bagian undernya ini ya dulur, atau besi ini ya dulur, besi penyangga hubungan nanti ya dulur. Nah ini nanti tidak perlu kita memasang lagi ya dulur untuk papannya ya dulur. Jadi tidak perlu kita pasang lagi papan nanti. Jadi kita tinggal pasang untuk bagian dalam, kemudian kita tali, sudah siap untuk dicor seperti itu dulur. Jadi usahakan memakai papan ya dulur, jangan hanya di tarik kita ikat di besi ini, jangan dulur. Jadi kita gunakan media lain atau seperti ini, papan ya dulur. Nah seperti ini. Nah ini akan kita tarik untuk kemiringannya dulur. Jadi ini sangat mudah sekali ya dulur. Nanti sekiranya sudah kita pasang bata, tinggal kita pasang papan bagian dalam, ini sudah siap untuk dicor seperti itu dulur. Apalagi untuk di ketinggian seperti ini ya dulur,
Nanti untuk pemasangan papan di bagian luar ini nanti terlalu tinggi atau mungkin agak susah. Kalau sudah kita pasang seperti ini ya Dulur, ini sangat enak sekali Dulur. Jadi ini akan saya pasang untuk kemiringannya Dulur seperti apa untuk 1 meter. Nah, oke Dulur, jadi setelah saya pasang benang untuk kemiringannya ya Dulur, jadi seperti ini posisinya Dulur. Nah, jadi ini menurut saya sudah pas ya Dulur, sudah sesuai untuk kemiringannya. Karena ini nanti untuk atap kita menggunakan seng ya Dulur, kita menggunakan seng, jadi ini sudah cukup sekali ya Dulur. Nah ini ya Dulur yang perlu diperhatikan untuk atap Dulur. Untuk atap ini kita gunakan seng atau genteng seperti itu Dulur. Kalau menggunakan genteng ya Dulur, ini kurang Dulur. Nah, ini kurang kalau menggunakan genteng. Tapi kalau untuk seng ini sudah pas sekali Dulur. Ini versi saya bersama teman-teman Dulur. Jadi saya mohon lebih bijaksana untuk dulur-dulur dalam menyimak video ini ya Dulur. Jadi mungkin kiranya seperti dulur-dulur ada yang sama akan memasangkan atap menggunakan seng. Kalau untuk kemiringan seperti ini kiranya sesuai atau cocok ya Dulur, monggo kalau mau meniru ya Dulur. Jadi kalau teman-teman ini akan melihat misalkan tidak secara langsung seperti ini ya Dulur, dulur-dulur bisa membuat di kertas ya Dulur, tapi usahakan di skala ya Dulur. Jadi menggunakan penggaris sama saja di siku seperti itu ya Dulur, di kertas. Kemudian bisa dilihat untuk kemiringannya, misalkan akan kita buat tinggi berapa nanti bisa yang penting di skala ya Dulur. Mungkin nanti kapan-kapan akan saya bahas ya Dulur, nanti akan saya bahas di video-video saya selanjutnya seperti apa nanti ya Dulur, kalau sudah tidak sibuk lagi ya Dulur. Jadi untuk ini ya Dulur, ini lebar 3,90 meter, ini saya buat 1 meter untuk kemiringannya ya Dulur. Jadi ketinggian under atau penyangga hubungan ini saya buat 1 meter. Kemudian hasil kemiringannya seperti ini Dulur. Nah, jadi untuk dulur-dulur yang mungkin ingin membuat seperti ini ya Dulur, pertama ya Dulur, kalau untuk genteng bisa kita bagi 3 untuk ketinggian undernya ya Dulur. Jadi untuk lebar berapa lebar untuk bangunan tersebut, jadi ujung pinggir ke pinggir kita bagi 3. Jadi kita bagi 3 itu nanti sudah sampai di hubungannya ya Dulur, bukan hanya di undernya ya Dulur. Jadi sudah jadi istilahnya, jadi sudah terpasang hubungan. Jadi tinggal kita potong untuk besar kayu ataupun yang akan kita pasang untuk biasanya kayu ya Dulur. Jadi tinggal kita kurangi ketebalan kayu tersebut Dulur. Nah, jadi misalkan terlalu miring Dulur, tapi kalau untuk genteng kita bagi 3 itu aman ya Dulur, lancar untuk airnya. Kalau ingin yang sedang ya Dulur, kalau ingin yang sedang kita memakai per meter 30 cm tadi ya Dulur. Jadi tinggal kita hitung saja untuk lebar dari pinggir sampai pinggir itu berapa, kita kalikan 30 cm Dulur per meter. Jadi misalkan 8 meter Dulur, 8 meter jadi 8 kali 30 cm ya Dulur, seperti itu. Jadi kalau buka 8 otomatis 2,40 meter ya Dulur. Nah seperti itu Dulur.
Jadi pada intinya ya dulur, pada intinya untuk membuat seperti ini tuh sesuai dengan selera ya dulur. Kalau rumah di Jawa ya dulur, kalau rumah di Jawa itu lebar ya dulur, rumah-rumah lama ya dulur yang saya omongkan ini, di lebar bangunan tersebut dibagi dua dulur, bayangkan dibagi dua untuk ketinggian under atau penyangga hubungan ini dulur. Nah jadi terserah dulur-dulur mau pakai yang mana itu monggo. Jadi sesuaikan dengan selera panjenengan sedoyo ya dulur. Mau yang mana nanti. Jadi untuk update pembuatan atau cara-cara pembuatan gunungan ya dulur seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dulur-dulur pemula khususnya. Jadi terima kasih yang sudah menonton, sudah mengikuti. Untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagi saya agar lebih semangat lagi dalam saya menyampaikan atau membagikan konten-konten seputar bangunan ya dulur. Jadi untuk dulur-dulur yang sudah mensupport saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat. Untuk para suhu dan senior monggo berkomentar ya dulur, nanti bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Mungkin ada yang lebih bagus lagi nanti bisa diingatkan atau bisa berkomentar seperti apa untuk rumus-rumusnya. Karena saya ini juga pemula ya dulur, jadi melalui praktek-praktek seperti inilah nanti bisa menentukan mana yang kiranya pas atau yang kurang itu bagaimana. Jadi melalui praktek seperti ini dulur kalau saya ya dulur. Jadi terima kasih sekali lagi untuk video kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mari bertukar pengalaman, berbagi ilmu dulur, sebaik-baiknya ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, salam satu profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.